Shalom dan selamat pagi. Selamat berjumpa dalam santapan rohani kita pada pagi hari ini, edisi Selasa 16 Mei 2023. Kiranya kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan bersuka cita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Terima kasih untuk kasih kesetiaan Tuhan yang begitu luar biasa kami rasakan pagi ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh dibangunkan dengan penuh kekuatan baru. Kiranya kami boleh menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini hanya dengan menyandarkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami rindu bersama-sama untuk membaca firman-Mu. Kiranya kami boleh membaca firman-Mu ini dengan baik, dan kiranya Tuhan menyertai kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22 di atas judul perikop air bah surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi, demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung sesudah lewat 40 hari. Maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu, lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi, sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya
dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya. Keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditumbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan yang terpenting menjadikannya sebagai pelita di dalam menjalani sepanjang kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Tema dari pembacaan kita pada pagi hari ini adalah merespon kebaikan Allah. Apa yang Anda lakukan jika Anda terbebas dari kehidupan sulit yang menghimpit kehidupan Anda? Lalu kepada siapa Anda mengucapkan rasa syukur karena telah terbebas dari masalah kehidupan yang menghimpit kehidupan Anda? Perikop ini menjelaskan bahwa Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera, hingga Allah meniupkan angin sampai air surut. Untuk mengetahui keadaan di luar bahtera, Nuh melepas burung gagak dan burung merpati. Setelah dirasa aman, akhirnya Nuh bersama keluarganya keluar dari bahtera, lalu bersyukur dengan memberikan persembahan yang harum kepada Allah. Setelah peristiwa air bah itu, Tuhan pun berjanji untuk tidak akan membinasakan bumi lagi dan air bah. Walaupun Tuhan telah mendatangkan air bah untuk menghukum pemberontakan manusia, tetapi Allah masih memberi jaminan bahwa selagi bumi masih ada, kasih-Nya tak akan berhenti. Pemeliharaannya tak akan terbendung walau manusia telah melakukan pelanggaran terhadapnya. Untuk merespon kebaikan Allah, Nuh mempersembahkan kurban bakaran karena ia sungguh merasakan kasih Allah yang menyelamatkannya. Dari kisah Nuh ini, kita dapat belajar bahwa Allah selalu mengasihi orang yang hidup benar di hadapannya. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah, karena hanya oleh kemurahan-Nya kita dapat menjalani dan menikmati kehidupan yang kita jalani. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Sebagaimana Nuh dalam bahtera tetap dalam pemeliharaan Allah, kita pun dalam mengarungi bahtera kehidupan ini akan tetap dalam pemeliharaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, untuk itu karena berkat kemurahan-Mu bagi kami. Besar kesetiaan-Mu dan kasih setia-Mu atas hidup kami. Begitu banyak yang akan kami lakukan dan selesaikan hari ini, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mengetahuinya dan menolong kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, beri kami energi serta kesehatan yang baik untuk mengerjakan segala perkara kami hari ini. Bantu kami untuk terus berjuang dan percaya bahwa
Hanya Tuhan yang memberikan semua yang kami butuhkan hari ini untuk melakukan sepanjang kegiatan kami. Tuhan yang senantiasa berperkara atas kehidupan kami, Tuhan yang senantiasa menolong kami dalam menjalani sepanjang kehidupan kami ini. Kami memulai hari ini dengan menyatakan kedaulat Tuhan atas kehidupan kami, dan kami mempercayakan semuanya hanya kepadamu, dan kami meminta kepada Tuhan agar Tuhan memampukan kami untuk menggunakan waktu yang baik sesuai keinginan Tuhan. Hari ini adalah milik-Mu Tuhan, kami juga adalah milik Tuhan, serta pikiran kami hanya milik Tuhan. Dengarkan kami yang datang berseru kepadamu. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa sesuai yang diajarkan oleh Bapa di surga demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah santapan rohani kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita di dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Shalom dan selamat pagi bagi kita semua.